Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Nur Azkia dari Prodi PBSD semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang diksi. Yang pertama, definisi diksi. Diksi menurut KBBI adalah sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu yang diharapkan. Menurut Keraf, pengertian pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata itu. Berbeda dengan Keraf, Enre menjelaskan bahwa diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang membedakan secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa diksi adalah pemikiran sebuah kata secara tepat dengan ide atau gagasan yang mewakili pikiran dan perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain dan dinyatakan dalam sebuah kalimat baik secara tulisan maupun lisan, guna untuk memunculkan efek tersendiri bagi si pembaca maupun si pendengar. Fungsi diksi dalam penyusunan kalimat. Diksi dalam pembuatan karya sastra memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun yang mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin si pengarang sampaikan. Yang kedua, mencegahnya salah paham. Yang ketiga, membuat komunikasi lebih efektif. Yang keempat, melambangkan ekspresi maupun gagasan yang ada dalam gagasan secara verbal, baik tertulis maupun terucap. Yang kelima, membentuk ekspresi maupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar maupun pembacanya. Macam-macam diksi. Yang pertama, ada sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata yang lain. Contohnya, mati sama dengan meninggal, ahli sama dengan pakar, sombong sama dengan arogan. Yang kedua, ada antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contohnya seperti besar lawan katanya kecil, tua lawan katanya muda, senang lawan katanya susah. Yang ketiga, ada polisemi. Polisemi adalah kata yang mempunyai lebih dari satu makna. Contohnya kepala. Kepala yang dimaksud pertama adalah kepala bagian manusia. Contohnya seperti sejak tadi sore kepala saya sangat pusing. Yang kedua, kepala dalam artian bagian depan sepeda motor, seperti bagian kepala sepeda motorku retak. Yang keempat, ada homograf. Homograf adalah bentuk kata yang memiliki lafal dan artinya berbeda, namun ejaannya sama, seperti apel, apel berjaga, dan apel buah. Apel berjaga, contoh kalimatnya seperti para TNI bergantian apel di markas pusat. Contoh kata apel seperti paman baru saja memanen buah apel. Yang kelima, ada homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafalnya sama, seperti sanksi dan sanksi. Para pelanggar peraturan seharusnya dikenakan sanksi tegas. Selanjutnya, saya sanksi kamu bisa melakukan itu. Yang keenam, ada homonim. Homonim adalah kata yang mempunyai persamaan ejaan akan tetapi maknanya berbeda. Contohnya seperti rapat. Salah satu syarat kesempurnaan sholat adalah barisan syaf yang rapat. Pagi ini di kantorku sedang ada rapat penting para direksi. Berbeda bukan? Yang ketujuh ada hiponim. Hiponim adalah bentuk kata yang maknanya tercakup oleh bentuk kata lainnya. Contohnya seperti nasi, roti, dan lapis legit. Itu tercakup ke dalam kata makanan. Sedangkan tomat, kangkung, bayam, wortel itu tercakup ke dalam kata sayuran. Yang kedelapan ada hipernim. Hipernim adalah kata yang mencakup makna kata lainnya. Contohnya bunga melati, mawar, anggrek, bunga matahari, dan lainnya.
Dan juga seperti buah mencakup pisang, pepaya, mangga, durian, apel, dan lainnya. Macam-macam diksi menurut Keraf. Yang pertama, denotasi. Denotasi adalah konsep dasar yang didukung oleh suatu kata, atau makna itu menunjuk pada konsep, referensi, ataupun ide. Contohnya itu seperti dasa muka tidak berdaya, raganya seperti diikat kencang yang semakin lama semakin menjerat. Yang kedua ada konotasi. Konotasi adalah suatu jenis makna yang mengandung arti tambahan, imajinasi, atau nilai rasa tertentu. Contohnya seperti rumah itu luas sekali, banyak sekali orang yang menghadiri pertemuan itu. Yang ketiga ada abstrak. Abstrak adalah kata yang mempunyai referen berupa konsep. Kata abstrak sukar digambarkan karena referensinya tidak dapat diserap dengan indera manusia, oleh panca indera manusia. Contohnya itu seperti kau indah seperti senja, namun hadirmu hanya sekejap saja. Yang keempat ada konkret. Konkret adalah kata yang menunjuk pada sesuatu yang dapat dilihat atau diindra secara langsung oleh satu atau lebih panca indera. Contohnya itu seperti meja, kursi, mobil, sepeda motor. Yang kelima, ada kata umum. Kata umum adalah kata yang mempunyai cakupan ruang lingkup yang luas. Kata-katanya namun menunjuk kepada banyak hal, kepada himpunan dan kepada keseluruhan. Contohnya seperti bintang, tumbuhan, sayuran, buah-buahan, dan kendaraan. Yang keenam ada kata khusus. Kata khusus adalah kata-kata yang mengacu kepada pengarahan yang khusus dan konkret. Contohnya seperti Yamaha, Samsung, Kakatua, dan Sedan. Yang ketujuh ada kata ilmiah. Kata ilmiah adalah kata yang biasanya dipakai oleh kaum terpelajar, terutama dalam tulisan-tulisan ilmiah. Contohnya seperti analogi, formasi, fragmen, segmentasi, konservatif, kontemporer. Yang kedelapan ada kata populer. Kata populer adalah kata-kata yang umumnya dipakai oleh semua lapisan masyarakat. Contohnya seperti bukti, rasa kecewa, galau, maju, dan gelandangan. Yang kesembilan ada jargon. Jargon adalah kata-kata teknis atau rahasia yang biasanya itu dalam suatu bidang ilmu tertentu, biasanya dalam bidang seni, bidang perdagangan, kumpulan rahasia, ataupun kelompok-kelompok khusus lainnya. Contohnya itu seperti sikon. Sikon itu artinya seperti sikon itu disingkat ya, seperti maksudnya itu situasi dan kondisi. Pro dan kon, pro dan kontra, profesor. Yang ke-10 ada kata slang. Kata slang adalah kata-kata non-standar yang informal, yang disusun secara khas, bertenaga, dan jenaka yang dipakai dalam percakapan. Contohnya, mana tahan, unyu-unyu, cabe, ketemu lagi, dan aduhai. Yang ke-11 ada kata asing. Kata asing adalah kata-kata yang unsurnya berasal dari bahasa asing yang masih dipertahankan bentuk aslinya karena belum menyatu dalam bahasa aslinya, seperti komputer, cyber, internet, dan handphone. Yang ke-12 ada kata serapan. Kata serapan adalah kata yang dari bahasa asing yang telah disesuaikan dengan wujud atau struktur bahasa Indonesia. Contohnya ekosistem, motivasi, musik, energi, serta ekologi. Yang ke-13 itu ada kata baku dan non-baku. Kata baku adalah sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa Indonesia dalam penggunaannya. Fungsi bahasa baku ialah sebagai alat pemersatu, sebagai fungsi penanda kepribadian, dan juga sebagai fungsi kerangka acuan. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan materi tentang diksi. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.